Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa RSPAD rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang salah satu rukunnya adalah wasiat taqwa, menyampaikan pesan Allah kepada para hambanya untuk senantiasa bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah seruan kebaikan sebagai landasan keislaman. Quran surah Fussilat ayat 33, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Quran Fussilat ayat 33, di dalamnya mengandung makna pertama, bahwa semua manusia mendapatkan seruan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah adalah kita sebagai ciptaan Allah harus tunduk dan patuh kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu kita ibadah kepada siapa. Maka ketika diperintahkan seseorang untuk beribadah, maka ibadahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat karena perintah Allah. Kita menjalankan rukun Islam karena perintah Allah. Kita meninggalkan larangan Allah karena perintah darinya. Lalu kenapa manusia ciptaan harus tunduk dan patuh kepada penciptanya? Saya kasih contoh. Bapak, saudara sebagai pegawai. Pegawai itu mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat kerja. Aturan itu siapa yang buat? Aturan itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Bisakah pegawai buat aturan? Bisa. Kalau pegawai itu nanti jadi pimpinan. Dan aturan itu adalah kesepakatan. Berarti yang kita laksanakan sebagai seorang hamba adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kalau kita sebagai seorang pegawai melanggar, tidak mengerjakan perintah, konsekuensinya apa? Bahkan bisa dipecat. Lah kalau kita sebagai hamba Allah enggak mau ibadah, bahkan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita dipecat sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dipecat, kita mau cari Tuhan yang mana lagi? Maka alangkah baiknya ketika Allah perintahkan kita sebagai hamba Allah tunduk dan patuh atas segala perintahnya. Kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu karena kita mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keyakinan dalam bentuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah ketika kita sudah mengikuti seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah wa amila sholiha, dan melakukan kebajikan. Jadi tidak cukup ketika kita sudah sholat, artinya sholat itu kita melakukan tunduk dan patuh kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diikuti dengan wa amila sholiha. Kita ikuti dengan berbuat kebajikan. Agar apa? Agar nilai-nilai ibadah tauhid dalam bentuk sholat kita bisa contohkan kepada orang-orang lain bahwa saya melaksanakan sholat, saya harus menjadi seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada aturan. Ya kalau imam sujud, makmum apa ruku harus sujud. Walaupun makmumnya masbuk, ketika melihat imam sedang ruku, harus ruku.
Jangan baca Al-Fatihah dulu. Namanya makmum masbuk, mengikuti gerakan imam. Imam sujud, kita langsung sujud. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, kita tunduk dan patuh kepada aturan-aturan. Agar apa? Kita cari keselamatan. Ketika kita mengikuti aturan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Maka makna dari wa amila sholiha, melakukan kebaikan agar kita bisa selamat hidup di dunia dan juga selamat hidup di akhirat. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia juga mendapatkan pahala. Setelah kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu harus direspon oleh orang lain. Kebaikan yang kita lakukan juga harus merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak cukup hanya saya, tetapi kami bersama. Kalau Bapak menjadi seorang yang ahli sedekah, ajak keluarga menjadi ahli sedekah. Kalau Bapak menjadi orang yang ahli sholat duha, ajak bawahannya menjadi ahli sholat duha. Kalau Bapak mempunyai kebijakan yang baik, maka nanti hasilnya akan diikuti kebaikannya oleh bawahan kita. Ketika mereka melakukannya, maka berdasarkan hadis Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kebaikan atas yang kita ajak ketika mereka melakukannya. Dan insya Allah dengan ketiga hal ini menjadi landasan keislaman kita, bukti keislaman kita, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala walam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa an baqiyatis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.